Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 9 Agustus 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Roma 15 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang demikian sabdanya. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, waktu kecil ketika hendak pergi bermain bersama teman sepulang sekolah, orang tua kami masing-masing selalu berpesan, "Lek yen dolanan sing rukun yo, ojo tukaran." Pada akhirnya, saya tahu alasan mengapa pesan itu selalu disampaikan kepada kami. Sebab selalu ada saja teman kami yang menangis saat bermain karena bertengkar dengan teman yang lain. Nampaknya ini juga merupakan sebuah realita hidup dalam kebersamaan. Selalu saja ada hal yang menyebabkan perseteruan terjadi. Padahal hidup rukun adalah dambaan setiap orang. Inilah yang didambakan juga oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Roma. Dia menasihati supaya umat Kristen di Roma senantiasa hidup rukun dalam persekutuan. Sayangnya, perbedaan etnis dan budaya menjadi sumber masalah di antara mereka. Ada yang mempersoalkan tentang halal dan haramnya makanan, ada yang mempersoalkan tentang sunat, bahkan ada yang tinggi hati merasa menjadi umat pilihan Allah yang paling berhak menerima janji Allah. Melalui suratnya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa umat Kristen di Roma yang multi etnis itu adalah persekutuan umat yang dibenarkan melalui iman kepada Kristus dan semua berhak menerima janji Allah. Memang perbedaan adalah realita yang tidak dapat ditolak dalam persekutuan umat Kristen di Roma. Guna menjembatani perseteruan di antara umat, Rasul Paulus kemudian mengingatkan hal utama yang perlu dilakukan oleh jemaat di Roma, yaitu kesatuan hati untuk memuliakan Allah dengan meneladani kasih Kristus. Memang perseteruan pertama terjadi saat seseorang menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Akibatnya, persekutuan berubah menjadi perseteruan. Lalu, bagaimana merubah perseteruan menjadi persekutuan? Hanya dengan menempatkan Kristus sebagai kepala dalam persekutuan dan kehidupan pribadi, maka kita akan dimampukan merubah perseteruan menjadi persekutuan. Jemaat yang Tuhan kasihi, 3 hal yang diteladankan Kristus, yaitu kasih menjadi dasarnya, proaktif melakukannya menjadi strateginya, dan pengampunan menjadi kekuatan untuk merobohkan perseteruan. Itu yang telah dilakukan Tuhan Allah. Lantas pertanyaannya, maukah kita meneladaninya? Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Selamat hidup rukun, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia biasa, acap kali kami
lebih mementingkan ego kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menuruti hawa nafsu kami untuk berseteru, ketimbang kami memantapkan hati kami untuk melakukan persekutuan. Biarlah kami dapat menjalani hidup kami dengan menghadirkan kerukunan, kasih, damai sejahtera, sehingga semakin banyak orang yang merasakan sukacita luar biasa atas kehadiran kami, dan mereka dapat merasakan kasih Tuhan yang juga luar biasa mengalir dalam diri setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan tuntun kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.